Kota Banjarmasin merupakan kota perdagangan dan jasa yang memiliki total penduduk sebanyak 657.663 jiwa dengan luas wilayahnya adalah 98,46 km persegi yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan yang membawahi 52 kelurahan. Sebagai wilayah perkotaan dengan luas wilayah yang tergolong kecil dan kepadatan penduduk cukup tinggi, Banjarmasin mengandalkan potensi pendapatan asli daerahnya pada sektor jasa dan perdagangan. Dalam penyampaian pada rapat koordinasi pembahasan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJP Nasional tahun 2025 sampai dengan 2045, maka isu-isu strategis di Kota Banjarmasin sebagai wilayah metropolitan Banjar Bakula, salah satu yang harus menjadi perhatian di bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ditandai dengan tingginya angka kriminalitas, rendahnya kepatuhan terhadap perda dan perkada, dan tingginya kasus KDRT. Berdasarkan data statistik, jumlah kejahatan yang dilaporkan ke Polresta adalah sebagai berikut. Tahun 2019, 428, tahun 2020, 437, tahun 2021, 990, yang merupakan angka tertinggi seprovinsi Kalimantan Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sendiri di tahun 2022 telah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban di seluruh wilayah Kota Banjarmasin dengan total sebanyak 12.881 kegiatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 pasal 3 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar, salah satunya adalah masalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Artinya, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di mana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijadikan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menciptakan rasa tentram dan tertib bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari. Adapun visi pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 adalah Banjarmasin beriman dan lebih bermartabat. Beriman artinya adalah bertakwa, aman, indah, maju, amanah, dan nyaman. Dalam pelaksanaan misi kedua yaitu aman adalah situasi kota yang aman dan tertib, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta mendukung berjalannya pembangunan kota. Masyarakat terjaga dari hal-hal yang mengganggu ketentraman kehidupan. Kondisi ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Melalui analisa isu strategis dengan metode Astrid dapat diketahui bahwa kondisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin adalah belum optimalnya tugas Satlinmas Kelurahan dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin. Seiring juga dengan terbatasnya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin hingga tidak sepenuhnya mampu menjangkau dan memberikan pelayanan sampai ke pelosok wilayah. Adapun kondisi yang diharapkan adalah potensi Satlinmas yang ada di kecamatan dan kelurahan dapat berperan membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Untuk menjawab permasalahan ini, maka proyek perubahan yang kami tawarkan adalah Satgas Siap Dinas, strategi optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin. Adapun milestone dalam proyek perubahan dapat kami sampaikan sebagai berikut.
Pembentukan tim efektif dengan output terbentuknya tim efektif berdasarkan surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor 22 tahun 2023. 2. Rapat koordinasi dan membangun dukungan stakeholder dengan output terlaksananya sosialisasi dan penyampaian surat dukungan. Ada penambahan stakeholder sebanyak 5 stakeholder, yaitu PLH Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi. 3. Pengembangan aplikasi Sipadu Baiman untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Siap Bimas, baik untuk pelaporan tugas Satgas maupun kemudahan pelaporan dari warga masyarakat tentang gangguan Trantibum. Outputnya aplikasi Sipadu Baiman yang telah dikembangkan dengan penambahan fitur laporan yang sederhana dan mudah digunakan. 4. Pembuatan SK Kepala Satuan tentang pembentukan Satgas Siap Bimas di Kota Banjarmasin dengan output adalah surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tentang Satgas Siap Bimas, strategi optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin. 5. MOU kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polresta Banjarmasin dan Kodim 1007 Banjarmasin tentang koordinasi pelaksanaan tugas Satgas Siap Bimas, Babinsa, dan Babin Kamtipnas di tingkat kelurahan. Outputnya ditandatanganinya MOU kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polresta dan Dandim. Terdapat perluasan ruang lingkup kerjasama menjadi beberapa kegiatan. 6. Penyusunan dan penetapan SOP tentang pelaksanaan tugas Satgas Siap Bimas di tingkat kelurahan dengan output ditetapkannya SOP pelaksanaan tugas Satgas Siap Bimas di tingkat kelurahan. 7. Pembinaan atau pelatihan Satgas Siap Bimas dengan output terlaksananya pembekalan dan pemberian materi kepada Satgas Siap Bimas atau tim pelatih dari Satpol, Polresta, dan Kodim 1007 Banjarmasin untuk kesiapan pelaksanaan tugas Satgas Siap Bimas. Secara resmi melaunching proyek perubahan Satgas Siap Bimas ramah dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah yang berupaya Satuan Polisi Pamong Praja atau dikenal sebagai Satuan dengan yang asas yang menjadi panduan yang ada. Juga di konstituen ideal semasalah. 9. Implementasi pelaksanaan Satgas Siap Bimas dengan output terlaksananya pembinaan kepada anggota Satlinmas, kelurahan dan kecamatan serta pelaksanaan patroli bersama dan dilaksanakannya koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan tugas Satgas Siap Bimas dan Satlinmas dengan Babinsa dan Babin Kamtipnas di tingkat kelurahan. 10. Monitoring evakuasi dan pelaporan dengan output tersusunnya laporan implementasi proyek perubahan. Dalam pencapaian milestone jangka pendek ini, ada satu milestone jangka menengah yang telah terlaksana sebagian di tahapan ini, yaitu terbentuknya Satgas Bimas di semua kelurahan di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 buah dan satu kecamatan dengan satu kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Brusina, Wali Kota Banjarmasin. Saya Haji Arifin Nur, Wakil Wali Kota Banjarmasin. Saya Iksan Budiman, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Saya nama Edi Samsudin Nasution, SP MAP. Jabatan Pelaksana Harian Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Saya Kolonel Infantri Arman Arisalo, Dandim 107 Banjarmasin. Saya Haji Edi Wibowo, SE, Jabatan Kepala BPK PAD Kota Banjarmasin. Saya
Saya Windiastika Fika STMT, Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarmasin. Saya nama Dr. Lukman Fadlun, SHMH, selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. Saya Jeffrey Fransyah, SHMH, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum serta Banjarmasin. Saya Dr. Eka Rahayu Nurmasari, STMM MSI, Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Saya Rian Utama, SSTP MSI, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Saya Husnaila, Ketua KPU Kota Banjarmasin. Saya Muhammad Mahidul, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin. Saya Dr. Ibnu Sabil, SSTP MAP, Camat Banjarmasin Barat. Saya Dr. Andas Firdaus, MSI, Camat Banjarmasin Selatan. Saya Masur SE, Jabatan Camat Banjarmasin Tengah. Saya Dr. Andas Hajar Tiana, MAP, Camat Banjarmasin Timur. Saya Muhammad SAP, Camat Banjarmasin Utara. Saya Yoyong Ardianto, Lurah Kelurahan Kuripan. Saya Muhammad Judika Faisal, SSTPMA, selaku Lurah Pegunungan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Saya Sarip, jabatan Ketua Dewan Kelurahan Kuripan. Saya Anang Ardiansah, Ketua RT 20 Kelurahan Kuripan. Saya Muhammad Mursikin, jabatan Ketua RT 34 Komplek Kelapa Gading, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Sangat mendukung proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional 2 Angkatan ke-31 di Semarang tahun 2023 yang disusun oleh Saudara Ahmad Muzayyin, SOSMA, yang berjudul Satgas Siap Bimas, Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Banjarmasin. Proyek perubahan Satgas Siap Bimas yaitu pembentukan Satuan Tugas Polisi Pamong Praja, pembina Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Banjarmasin. Dalam implementasinya akan ditugaskan 1 orang anggota Satpol PP di setiap kecamatan dan kelurahan untuk secara langsung melakukan pembinaan kepada anggota Satlinmas kecamatan dan kelurahan dalam rangka membantu optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin hingga ke wilayah-wilayah yang lebih luas, menyentuh sudut-sudut kota untuk mewujudkan tekad bahwa pemerintah kota hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan dilaksanakannya proyek perubahan ini terwujud pola kerja yang lebih efektif dan efisien dalam pembinaan kepada anggota Satlinmas kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan kolaborasi tugas dengan kelurahan, Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan guna memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin ke depan. Selamat sukses, Banjarmasin bisa, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih Wan Nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai pengunjung Kamar Kamboja, terima kasih kepada Satgas Siap Bimas. Merasa terbantu dengan adanya Satgas Bimas di lingkungan Taman Kamboja demi keamanan dan ketentraman bersama. Terima kasih. Belum optimalnya tugas Satlinmas kelurahan maupun kecamatan dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin seiring juga dengan terbatasnya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Kami atasi dengan pembentukan Satuan Tugas Pembina Satlinmas atau Satgas Siap Bimas. Satgas Siap Bimas dalam pelaksanaan tugas memiliki motonya adalah kita, yaitu kolaboratif, inovatif, dan humanis. Anggaran pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur yang mendukung dalam upaya pencapaian visi dan misi wali kota untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarmasin.